وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah di pagi hari yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, di hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Sungguh pun kita berada di dalam ujian di saat masyarakat masih mengalami ujian pandemi COVID-19 ini. Namun dengan kudrat iradat Allah kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban sholat sunat muakkad yang dianjurkan oleh agama kita Islam. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ini adalah firman Allah yang menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang luar biasa besarnya kepada kita, umat Islam khususnya, dan umat manusia dimanapun berada di atas bumi ini. Khusus kepada kita kaum muslimin rahimakumullah, kita diberikan Allah nikmat yang pertama adalah nikmat keimanan. Kita beriman kepada Allah adalah merupakan nikmat yang paling besar yang tidak ternilai. Dengan nikmat iman inilah kita insya Allah kelak akan dapat memperoleh ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga Jannatun Na'im. Nikmat Islam di mana melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penyeru kebenaran, penyeru kedamaian, penyeru keadilan, dan penyeru ketauhidan di atas bumi ini, telah mengantarkan kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dengan pernyataan syahadatain yang sudah kita laksanakan, amalkan sepanjang hidup ini. Dengan nikmat Islam inilah kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan yang diajarkan, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat-nikmat kehidupan yang lain yang berupa kesehatan yang hari ini patut kita syukuri, bahwa kita dapat bermuajahah, berkumpul di tempat yang penuh barokah dan kemuliaan ini untuk berzikir, bersujud, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita kaum muslimin melaksanakan salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran untuk melakukan penyembelihan hewan kurban, terutama kepada orang-orang yang berkemampuan, yang diberikan oleh Allah kelebihan kelapangan rezeki. Sebagaimana kita ketahui bersama
di dalam kisah-kisah para nabi, para rasul, perintah menyembelih hewan kurban ini bermula dari junjungan Khalilullah, nabi penghulu dari segala nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam Al-Quran dicukilkan yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Kata Allah, tatkala putra Nabi Ibrahim yang bernama Ismail alaihissalam beranjak berusia dewasa, sudah akil balik, Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya yang benar diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang sangat dicintainya, yang sangat disayanginya. Nabi Ibrahim yang pada waktu itu berusia 86 tahun, sepanjang hidupnya bersama istrinya tercinta selalu berdoa mudah-mudahan diberikan anak keturunan untuk bisa melanjutkan perjuangan dakwahnya untuk menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat anak Ibrahim yang bernama Ismail menginjak remaja yang sedang gagah-gagahnya dan sangat disayangi, dicintai, di saat itu Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail dengan mimpi yang benar, yaitu untuk menyembelih putranya. Inilah peristiwa sejarah yang sangat menggetarkan dunia. Tidak hanya terjadi pada saat zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi cerita yang menggetarkan kehidupan kemanusiaan ini hingga hari ini terus berlangsung, dan kita ikuti sunnahnya sebagaimana yang dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian dengan kudrat iradat Allah, di saat Ismail dibaringkan di atas bebatuan dengan kekuasaan Allah kun fayakun, maka kipas yang besar itu kemudian Nabi Ismail yang lehernya telah ditaruh di atas bebatuan untuk siap dipotong, saat itu Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menggantikan dengan seekor kipas yang besar, kipas yang sangat bagus. Inilah peristiwa yang hari ini kaum muslimin kembali melaksanakan ritual keagamaan itu di dalam rangka pernyataan iman dan taat kepada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hikmah yang besar yang bisa kita ambil dari peristiwa pelaksanaan ibadah kurban pada hari ini. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita melalui Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa kita di dalam hidup di dunia ini hendaknya senantiasa di dalam keikhlasan, semata-mata kita mencari keridhaan Allah. Apapun aktivitas kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai pegawai negeri, pejabat, dan lain-lain, semuanya hendaknya kita tujukan untuk pengabdian kita kepada Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, dan tidaklah, kata Allah, kami jadikan jin dan manusia melainkan
untuk hanya semata-mata beribadah kepada. Nilai ikhlas akan mengantarkan manusia kepada kesuksesan, tidak hanya kesuksesan dunia, tetapi juga akan memberikan jaminan kesuksesan di akhirat. Yang kedua, melalui peristiwa ibadah kurban ini, Allah mengajarkan melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tentang kesabaran di dalam hidup. Kesabaran adalah fondasi kehidupan manusia untuk mencapai sukses hidup di dunia dan di akhirat. Banyak contoh di dalam kehidupan manusia betapa kesabaran membawa kepada kehidupan manusia yang nyaman, damai, dan sukses. Terlebih bagi kita saat ini sebagai keluarga besar PT Rajago Aplikasi Indonesia yang sedang membangun perusahaan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita dengan niat, dengan tekad Bismillahirrahmanirrahim untuk mencari keridhaan Allah, kita mencoba untuk berkarya, mengabdikan diri, ikut serta memikirkan membangun ekonomi masyarakat di tengah kesulitan di saat pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita keluarga besar PT Rajago yang tersebar di berbagai daerah di provinsi, di kabupaten, di seluruh Indonesia ini senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir dan batin untuk mengemban amanah di dalam rangka membangun negeri kita ini, Banua kita ini menjadi Banua yang maju dan sejahtera, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya kepada Allah kita memohon dan hanya kepada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi inspirasi dan renungan bagi kita semua bahwa hidup dan mati kita hanyalah milik Allah. Kita dari Allah dan berkarya mengabdi di dunia ini juga untuk Allah dan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Silakan. Pindah. Ketika